Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Hari ini kita sama-sama memulai pelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, sikap berdoa. Anak angkat kedua tangannya, ada berdoa. Sikap berdoa, doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Pak Ahmadi selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah, kemudian kalimat sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa tujuannya? Tujuannya kita sebagai hamba Allah yang pertama adalah mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kemudian ucapan salawat Nabi. Mudah-mudahan dengan harapan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Pelajaran kita pendidikan agama Islam, materinya di pekan yang ketiga ini adalah yaitu materi tentang adab-adab dalam Islam. Bagian yang ketiga yaitu adab bertetangga dalam Islam ya, adab bertetangga dalam Islam. Nah, di sini Pak Ahmadi sudah buatkan ya, ada di PowerPoint-nya, yaitu bisa dilihat di sini adab bertetangga di dalam Islam ya. Ada beberapa adab yang sudah Pak Ahmadi buatkan di sini ya, menurut ajaran agama Islam tentunya, karena kita orang Islam berarti kita patokannya berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 anak-anak sekalian ya, yang merupakan adab bertetangga di dalam agama Islam. Yang pertama apa? Berbuat baik pada tetangga ya. Yang kedua, saling memberi. Yang ketiga, tidak saling mengganggu. Yang keempat, memberikan kelapangan kepada tetangga. Baik anak-anak semuanya, duduk dan fokus, perhatikan baik-baik. Pak Ahmadi jelaskan satu persatu. Tadi sudah Pak Ahmadi sampaikan, yang pertama adab bertetangga di dalam Islam. Yang pertama adalah berbuat baik kepada tetangga. Adalah bagaimana caranya? Dengan cara melakukan kewajiban terhadap tetangga dan perbuatan-perbuatan baik lainnya yang tentunya bermanfaat. Ya, banyak sekali perbuatan-perbuatan baik yang tentunya bisa memberikan manfaat untuk tetangga kita. Apa contohnya? Berbuat baik dengan tetangga ya. Bagaimana contohnya? Di antaranya banyak ya, misalkan contoh dalam hal bersikap ya, bertutur kata, dan tentunya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ya pelakunya tidak akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, melainkan sebaliknya dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena dia telah melakukan perbuatan kejahatan kepada tetangganya. Nah, itu anak perhatikan ya, baik-baik semuanya ya. Perhatikan dan fokus ya dalam hal berbuat baik kepada tetangga. Satu tuh ya, yang pertama berbuat baik kepada tetangga.
Yang kedua apalagi adabnya bertetangga di dalam agama Islam. Yang kedua, nih, pastinya saling memberi kepada tetangga. Adab anak-anak adab bertetangga ini dalam Islam ya adalah tadi Bapak disebutkan saling memberi kepada tetangga. Kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah SAW yang selalu senantiasa memberi ya kepada tetangganya khususnya. Saudara, ada sebuah hadis yang Rasulullah jelaskan. Rasulullah SAW bersabda, ya kata Rasulullah ya, "Idza tabakhta maraqah fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka." Jironaka, tetangga. Jika kamu memasak kuah, maka perbanyaklah airnya, ya, perbanyak airnya, kuahnya, dan perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Artinya apa? Kalau kita dalam hal memasak, ya, kalau bisa misalkan yang ada airnya, tapi tidak kuahnya saja, tetapi isinya juga ya, dibagikan kepada tetangga kita. Nah, ini adalah salah satu amalan yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah memberikan ya kepada tetangga apa yang dia punya, dia masak, dia berikan. Tapi kalau memang misalkan tidak ada yang kita berikan, ya nggak mesti harus diberikan kepada tetangga. Di saat kita masak saja dilebihkan, dibagikan kepada tetangga. Oke, itu adab bertetangga yang kedua. Yang ketiga apalagi? Coba lihat. Yang jelas adab yang ketiga, tidak saling mengganggu. Boleh nggak saling mengganggu? Tidak boleh, ya, tidak boleh saling mengganggu. Kata di dalam agama Islam ya ada hadisnya, tidak boleh saling mengganggu tadi ya. Ancaman bagi tetangga yang tidak baik ya, di antara hadisnya adalah yang tidak boleh saling mengganggu tadi, la yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa apa nak? Bawa ikoh. Artinya apa? Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dan dari gangguan atau kejahatannya. Ingat, kalau misalkan kita bertetangga, kita senantiasa selalu melakukan kebaikan dan kebaikan. Kalau keburukan, dia memberikan rasa tidak aman bagi tetangganya, nah dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau misalkan sebaliknya, dia melakukan kebaikan dan kebaikan, maka dia akan diberikan kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Yang terakhir anak-anak sekalian, ada bertetangga di dalam agama Islam adalah apa? Adalah memberikan kelapangan kepada tetangga. Maksudnya apa? Memberikan kelapangan nih Pak Ahmad disampaikan lagi ya. Kita dianjurkan dalam agama Islam untuk memberikan kelapangan kepada tetangga. Maksudnya adalah dengan memberikan kemudahan dan membantu tetangga dalam segala hal. Apalagi tetangga tersebut orang fakir misalkan contohnya, orang yang tidak mampu misalkan, dan lain sebagainya. Maka kita dianjurkan untuk membantunya ya. Kalau kita ingin menjadi sebaik-baik ya tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak sekalian ya harus baik pula dengan tetangga. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, Rasulullah bersabda, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi apa anak-anak semuanya? Ya harus memberikan kebaikan, kemudahan untuk tetangga kita. Oke, paham tuh semuanya? Ada 4 ya. Jadi ya kesimpulannya apa? Kesimpulan anak sekalian ya secara singkat Pak Ahmad disampaikan di sini ya. Di mana? Di link YouTube Pak Madi pastinya ya. Anak-anak, ada 4 adab bertetangga dalam Islam yang sudah dijelaskan Pak Madi barusan. Yang pertama, berbuat baik kepada tetangga. Yang kedua, saling memberi kepada tetangga. Yang ketiga, tidak saling mengganggu. Keempat, memberikan kelapangan kepada tetangga ya. Perhatikanlah anak-anak sekalian, tetanggamu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu ya. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Oke. Terima kasih anak-anak semuanya. Mudah-mudahan bisa dan dapat dipahami anak-anak semuanya tentang adab-adab dalam Islam, yaitu adab bertetangga.
ada bertetangga yang ada dan dijelaskan di dalam ajaran agama Islam. Oke, fahimtum? Fahimna. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama ya cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Kita sama-sama akhiri pelajaran kita. Hai nakhtatim darsanaan amliku ana bi qiraati doa kafaratul majlis. Sikap berdoa. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran alal ikhtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye anak-anak sekalian. Alhamdulillah.